Kamu sengaja tidak membayar tagihan listrik. Aku belum menagihmu. Cepat pergi. Kamu cuma kasih 2.000 yuan sebulan. Itu aja nggak cukup buat belanja sayur. Apalagi buat bayar listrik. Nanti kamu bayar sendiri aja. Kok bisa nggak cukup? Ibuku bilang. Buat keluarga beranggotakan 5 orang. 2.000 yuan sebulan udah cukup. Kamu percaya aja apa yang ibumu bilang? Nanti suruh ibumu yang belanja dan masak. Jangan ganggu aku. Kamu ngapain sih? Ini lift khusus. Kamu sengaja datang buat mempermalukanku? Itu putri bos. Duh. Fang Yuwei, keluar dari sini. Jangan bikin masalah buatku. Aku baru saja dipindahkan ke sini. Jadi nggak kenal cowok tadi. Fang Yuwei, mana mungkin kenal? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Palu, orang tadi itu wajah baru. Mungkin baru masuk kerja. Kalau dia bikin masalah buatmu, aku bisa bantu atasi. Jangan pedulikan dia. Sepertinya sekretaris Li memang nggak kenal Zhao Su. Lebih baik begitu. Wei, kamu sudah beberapa tahun nggak kerja. Sekarang mulai dari awal lagi. Jangan terburu-buru. Coba kenali dulu bisnis perusahaan ini. Sekretaris Li akan membantu kamu. Wei, dulu kamu pernah bekerja di perusahaan besar dan kemampuan kerjamu sangat baik. Aku yakin setelah kamu terbiasa, kamu akan cepat menguasainya. Tapi jangan sampai membuat orang tuamu lelah. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Wei, namamu sekarang sudah diganti menjadi Lu. Setelah kamu bercerai, pindahkanlah KTP-mu dan anakmu ke rumah orang tua. Lalu ganti juga nama belakang Tian. Baik, aku mengerti. Ya sih, ayahmu mengundang kita makan di restoran mewah seperti ini. Benar-benar menghabiskan banyak uang. Aku ayah bilang hari ini adalah hari pertama Su dipindahkan ke kantor pusat, jadi kita merayakannya. Tempat ini juga milik grup Lu. Semua koki di sini adalah yang terbaik. Ya sih, Zhao Su dari keluarga kita benar-benar beruntung bisa mengenalmu. Hahaha. Fang Yunwei, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk makan. Ayah Yasi tidak mengundangmu. Kok kamu berani sekali? Kamu ngomong apa sih? Aku kan tidak makan bareng kalian. Aku mau makan di lantai 2. Kakak ipar, restoran di lantai 2 hanya terbuka untuk jajaran puncak grup lu dan pelanggan super VIP saja. Kalau kamu mau makan bareng kita, bilang aja langsung. Nggak perlu bohong, Fang Yunwei. Pagi tadi kamu ngikutin aku ke kantor. Sekarang malah ngikutin ke sini juga. Kamu sengaja mau bikin aku malu, ya? Kamu memang gak suka lihat anakku bahagia. Dia baru hari pertama dipindahkan ke kantor pusat. Kamu udah datang buat bikin onar. Cepetan pulang dan beresin piring dan sendok garpu kemarin yang belum dicuci. Jangan menghalangi jalan. Orang tua aku masih nungguin di lantai menunggu aku. Kakak ipar, kita semua tahu orang tuamu punya warung mie di jalan pejalan kaki. Kok kamu bisa berbohong? Bilang mereka di lantai 2, jangan mempermalukan diri di sini. Kalau ini berdampak pada masa depan anakku, apa kamu sanggup mengganti ruginya? Fang Yunwei, kalau kamu berani masuk hari ini, aku akan suruh Zhao Su menceraikanmu. Kamu kira kemarin aku bicara soal cerai cuma main-main? Sekarang bukan soal dia mau cerai atau tidak. Tapi aku yang mau. Aib keluarga tidak boleh diumbar. Kamu benar-benar ingin menghancurkan citra aku di perusahaan? Kalian yang lebih dulu menghalangi aku. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Dia benar-benar masuk. Bagaimana mungkin? Kenapa satpam tidak menghentikannya? Aku tidak percaya Fang Yunwei benar-benar bisa makan di lantai 2. Aku akan naik ke atas untuk melihat apa yang dia lakukan. Ya sih. Zhao Su. Kalian belum masuk juga? Manajer Lin. Maaf ya. Zhao Su. Ini bukan di kantor. Panggil saja aku paman secara pribadi. Benar. Kita semua satu keluarga. Kak Su, kita masuk saja. Aku capek sekali. Semua ini salah Fang Yunwei. Sudah jam 9, tapi dia belum pulang. Fang Yunwei sudah pulang. Kamu masih tahu pulang? Tidak masak makan malam, tidak membereskan rumah berantakan seperti apa ini? Cepat ke dapur cuci piring. Kalian tidak punya tangan dan kaki? Aku pulang untuk mengambil barang, bukan untuk melayani kalian. Mulai sekarang aku tidak tinggal di sini lagi. Kalian mau berbuat apapun, itu bukan urusanku. Kamu benar-benar sudah gila. Siapa yang berkuasa? Kamu atau anakmu? Apa? Maksudmu bilang gak mau tinggal di sini? Kamu mau pakai uang anakku buat hidup mewah? Mimpi aja. Uang saku yang dikasih anakmu bahkan gak cukup buat beli sayur. Selama beberapa tahun ini, setengah dari uang yang kalian pakai buat makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari itu uangku. Kalian gak punya hak buat berteriak-teriak ke aku. Kenapa ribut? Kamu pulang segini larut. Rumah berantakan dan belum dibersihkan. Tapi kamu malah merasa benar? Aku gak punya waktu buat bertengkar sama kalian. Jelaskan padaku dengan jelas. Kenapa siang tadi kamu masuk ke lantai 2 restoran itu?
Aku sudah kubilang orang tuaku sedang makan di lantai 2. Tapi kalian tidak percaya. Apa kalian menganggapku bodoh? Ayahmu sedang membuat mie di jalan pejalan kaki. Tanda tangani saja perjanjian cerai itu. Besok sore pukul 3, kita bertemu di kantor urusan sipil. Kamu sudah berusia 30-an, sudah punya anak, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya penghasilan. Orang tua. Angkatmu yang punya warung mie kecil itu hampir bangkrut. Tapi kamu masih berani menceraikanku? Pemilik warung mie itu adalah orang tua angkatku. Bagaimana kamu tahu? Siapa tahu aku adalah putri kaya raya dari keluarga manapun. Setelah bercerai darimu, banyak pria berkualitas yang akan berebut untuk menikahiku. Hanya kamu, masih saja menyebut dirimu putri kaya raya? Kamu benar-benar semakin gila. Bahkan jika bercerai, ada masa tenggang 1 bulan. Kita lihat saja apakah kamu bisa bertahan sebulan tanpa datang memohon kepada anakku. Wanita seperti ini lebih baik bercerai saja. Nanti setelah kamu menikah dengan Yasi, keluarga kita akan mempekerjakan pembantu. Jadi tidak perlu khawatir tidak ada yang merawat Fang Yuwei. Aku memberimu kesempatan terakhir. Jika sekarang kamu mengakui kesalahanmu, aku bisa tidak menceraikanmu. Jika kamu bersikeras bahwa kamu tidak salah, jangan salahkan aku jika aku menceraikanmu dan menikahi Yasi. Yang salah adalah kamu. Zhao Su, selama beberapa tahun di rumah kalian, aku bekerja keras. Seperti keledai. Tapi aku tidak pernah melihat kalian mempekerjakan pengasuh. Namun sekarang kalian begitu perhatian terhadap Lin Yasi. Ternyata kalian benar-benar mencintainya. Kamu tahu saja, kamu memang tidak pantas untuk anakku. Tapi justru kamu melahirkan anak yang merugikan. Seharusnya kamu sudah pergi sejak lama. Kalian tidak suka yang manis-manis. Untungnya, dengan cerai ini, kita tidak perlu berebut hak asuh. Urusan satu hal, urusan lain. Besok sore, kita ke kantor urusan sipil untuk bercerai. Tapi jangan lupa, 6 hari lagi, ganti rugi kalung emas dan gelang emasku. Kalau tidak, aku akan melapor ke polisi. Aku tidak akan mengganti rugi kalung dan gelang itu. Berhenti di situ. Nak, lihat, ada mobil mewah menjemputnya. Pasti dia sudah menempel pada orang kaya. Tak heran dia mau bercerai darimu. Katanya aku yang menempel pada orang kaya. Sungguh konyol, mereka tidak tahu kalau mobil ini milik orang tuaku. Fang Yue, jelaskan padaku. Ada apa ini? Apakah di dalam mobil itu pria selingkuhmu? Jangan buang-buang waktu dengannya. Dia sudah menempel pada orang kaya dan ingin bercerai. Suruh dia bayar. Setidaknya berikan kami 5 juta. Biarkan kami lihat siapa pria selingkuhmu itu. Suruh dia turun dari mobil. Kalau dia tidak mengeluarkan 5 juta hari ini, jangan harap bisa pergi.